Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rave. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Episode sebelumnya, setelah Xiayan mengambil inisiatif untuk menghadapi kedua orang dari dunia Taisu saat ini, Taiking dan juga Yuking langsung memandang ke arah pria yang terlihat persis seperti pemimpin istana mereka. Mereka bahkan sempat curiga bahwa Xiayan ini adalah mungkin pemimpin istana mereka sendiri. Tetapi dilihat dari beberapa gaya dan perilakunya, meskipun terlihat sangat mirip, masih ada perbedaan yang sangat jelas. Ya, kesombongannya benar-benar sangatlah mirip. Aku menyarankan kepadamu untuk tidak membuat masalah dengan kami. Jika tidak, kami pasti akan membunuhmu. Kamu tidak akan bisa menang melawan dunia Taisu, ucap dari petarung dunia Taisu saat ini kepada Xiayan. Mendengar itu, Xiayan pun lalu menoleh dan menatap ke arah permaisuri. Yuaner, bisakah kamu memberiku sebuah saran? Tanya dari Xiayan sambil tersenyum. Dunia Taisu ya? Memang mereka sangatlah kuat, tetapi aku yakin kamu bisa mengalahkan mereka, jawab dari sang permaisuri. Dua orang petarung dari dunia Taisu ini mendengar kata-kata itu, mereka pun langsung tercengang. Sepertinya mereka pernah melihat wajah permaisuri di suatu tempat. Bukannya dia seseorang wanita yang ada di rumah lelang itu? Tanya dari salah satu prajurit Taisu ini. Mendengar kata-kata itu, permaisuri pun langsung menjawab, "Ya, aku memang bekerja di sana dan itu adalah hobiku. Tetapi hobiku telah dikacaukan oleh kalian berdua. Dan sepertinya masalah ini akan bisa diselesaikan sekarang," ucap dari sang permaisuri. Buar, momentum yang kuat pun langsung menyembur keluar dari tubuh sang permaisuri saat dia berbicara. Bahkan Taiking dan juga Yuking yang berada cukup jauh sampai menyemburkan seteguk darah. Itu hanya auranya saja. Dan benar, ternyata dia adalah permaisuri, ucap dari kedua orang dari dunia Taisu ini. Mereka langsung merasa tidaklah nyaman dan sosok mereka langsung menjadi membungkuk. Sebenarnya tidak ada petarung dari dunia ini yang berani untuk membunuh kalian berdua. Tetapi aku tidak percaya bahwa dunia Taisu akan berani melawan alam Suanyin untuk saat ini. Karena tujuan kalian adalah menyerang dunia Senki, bukan? Ucap dari sang permaisuri lagi. Setelah permaisuri berbicara seperti itu, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di langit. Dan telapak tangan yang sangat besar muncul, lalu melesat ke arah mereka berdua. Mereka berdua tentu tidak dapat mengelak. Dan mereka langsung dipukul dengan sangat keras oleh telapak tangan raksasa itu. Buar, kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat hebat di hutan ini. Debu dan angin pun berterbangan. Ketika semua orang melihat ke arah atas, di sana sudah ada kera raksasa berambut merah yang sangat tinggi. Dan pepohonan raksasa di sekitarnya juga ikut bergetar. Lalu binatang buas lainnya pun ikut datang ke sini. Saat ini, kedua petarung dunia Taisu ini telah menjadi target seluruh hutan belantara abadi. Dan mereka berdua tidak akan bisa lepas sampai keduanya benar-benar musnah. Kera raksasa berambut merah itu perlahan lalu mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya. Buar, di saat berikutnya terjadi ledakan lagi. Dan telapak tangan raksasa kera berambut merah itu langsung meledak dan berlumuran darah. Ini adalah teknik gerakan dari dunia Taisu, 9 putaran, teriak dari kedua orang yang berasal dari dunia Taisu ini. Sepertinya mereka berencana untuk bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat melihat mereka mulai kabur, Xiayan lalu mengkerutkan keningnya. Terlihat jelas bahwa petarung dunia Taisu ini begitu kuat, sehingga mereka bisa saja pergi secara paksa dari tempat ini. Itu memang mungkin bisa terjadi, namun Xiayan tidak akan membiarkan mereka untuk bisa lari dari sini. "Yuaner, hentikan mereka!" teriak dari Xiayan. Namun Xiayan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini akan sangat sulit untuk bisa menghentikan mereka. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan kepada permaisuri saja untuk menangkap mereka berdua. Mendengar itu, permaisuri pun lalu berkata, "Jangan khawatir suamiku.
mereka tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Buar, dua petir merah pun langsung menyambar secara langsung kepada tubuh kedua orang dari dunia Taisu ini. Dan kedua petarung dari dunia Taisu itu pun tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, dalam kabut abu-abu ada seekor naga besar yang tiba-tiba keluar dari sana. Dan sebuah gas beracun hijau pun keluar dari mulut naga besar itu. Dia bersiap untuk menelan mereka berdua. Semua orang yang menyaksikan ini, mereka melihat tanpa daya, dan mulut besar dari naga itu pun melayang di atas mereka berdua. Air liur yang hijau penuh dengan racun menetes ke tanah hingga mengeluarkan suara mendesis. Bahkan tanah yang terkena air liurnya itu pun terbakar, membuat sebuah lubang yang sangat besar. Lebih baik, ayo kita mundur, ucap dari mereka berdua. Karena raksasa berambut merah dan juga naga raksasa ini menyerang satu demi satu. Ada lusinan binatang kuat yang berdiri di sekitaran mereka. Taiking dan juga Yu King benar-benar terkejut melihat kejadian ini. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Meskipun kekuatan mereka berada di langkah kelima immortality, mereka hanya seperti semut di hadapan sang permaisuri ini. Bahkan jika permaisuri ingin mereka mati, itu bisa dilakukan oleh permaisuri hanya dengan berkedip mata saja. Kedua wanita itu pun awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun sepertinya di belakang mereka sudah ada seekor binatang besar dengan tinggi yang mencapai ratusan kaki. Sebelumnya mereka sangat ingin masuk ke dalam hutan ini. Namun sekarang mereka ingin melarikan diri dengan segala cara yang mungkin bisa mereka lakukan. Karena adegan ini begitu cepat dan terjadi di depan mereka, sudah sangat jauh untuk bisa melampaui imajinasi mereka, dan mereka pun tidak memiliki niat untuk mundur karena percuma saja. Mereka juga berpikir setelah Xiayan menyelenyapkan kedua orang petarung dari dunia Taisu ini, pasti selanjutnya adalah giliran mereka yang dilenyapkan oleh Xiayan. Jangan khawatir, sepertinya orang ini bukanlah orang yang kejam. Selama kita bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya, mungkin ada secerca harapan untuk kita masih bisa bertahan hidup, ucap dari Yu King. Namun wajah Taiking terlihat sangat pucat. Dia belum pernah merasakan krisis kematian yang begitu kuat seperti ini. Setelah mereka menerobos ke langkah kelima immortality, hanya sedikit orang saja yang benar-benar dapat mengancam mereka. Perasaan ini benar-benar membuat mereka berdua ketakutan. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari kejauhan. Kemudian Xiayan pun segera mengulurkan tangannya dan meraih kepala seorang petarung dunia Taisu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiayan langsung memukulkan tinjunya ke arah kepalanya hingga orang itu pun mati. Melihat itu, Taiking dan juga Yu King pun langsung saling memandang. Hah? Sepertinya aku menarik kembali apa yang aku katakan barusan, ucap dari Yu King. Ternyata di balik armor dewa palsu ini, dia hanyalah seseorang petarung Daoxian saja. Setelah Xiayan membunuh orang ini, tentu saja orang ini tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuhnya karena masih seseorang Daoxian. Armor dewa palsu yang melekat kepada orang dunia Taisu yang telah dibunuh oleh Xiayan berubah menjadi sebuah cairan. Dan kemudian cairan itu langsung berkumpul ke petarung dunia Taisu yang lainnya. Cairan ini langsung menyatu menjadi satu tubuh. Lalu ada aura yang lebih kuat muncul dari tubuh dunia Taisu yang lainnya. Namun dia masih ingin melarikan diri, walaupun dia sudah menyatukan armor dewa palsu miliknya dan juga armor dewa palsu temannya yang baru saja mati. Xiayan pun segera bergerak. Pada saat ini, Xiayan dan klon dewa asli masih melakukan teknik pembentukan kehidupan. Ketika petarung dunia Taisu melihat Xiayan yang menghalangi jalannya, dia pun menggertakkan giginya dan meninjunya dengan sangat keras. Buar. Pada saat ini, dia telah menggabungkan armor dewa palsu dari temannya. Artinya, saat ini dia memiliki kekuatan immortality dalam armor dewa palsu milik petarung dunia Taisu yang telah dibunuh oleh Xiayan sebelumnya. Dan momentumnya juga menjadi lebih kuat lagi. Xiayan pun lalu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa armor dewa palsu ini bisa disatukan. Namun, dengan menggunakan armor dewa palsu, mereka bisa saja mengalahkan Xiayan ini. Apalagi armornya telah disatukan. Terlebih lagi armor dewa palsu ini sepertinya bisa menyatu satu sama lainnya. Jadi ini bukan hanya sekedar armor, tetapi lebih seperti parasit dalam tubuh manusia.
Jadi, kalau Xian ingin mengalahkannya, dia harus bisa melepaskan armor dewa palsu dari tubuh mereka. Buar, kedua sosok ini beradu tinju di udara. Petarung dunia Taisu yang telah diincar oleh semua eksekutor hutan belantara abadi ini sedikit berhati-hati dalam menyerang. Jadi dia tidak bisa melangkah lebih maju lagi. Dia harus membatasi energinya. Namun, guncangan yang dahsyat ini yang dihasilkan dari serangan mereka berdua melanda area di sekitarnya dan menyebabkan kehancuran dalam jarak 100 meter. Saat pukulan mereka bertabrakan, tubuh Xian pun terguncang dan dia langsung terlempar ke belakang hingga ratusan kaki. Xian benar-benar dirugikan dalam konfrontasi serangan ini. Xian juga sangat terkejut. Namun, meskipun petarung dunia Taisu ini mendorong Xian hingga terpental mundur, Xian sama sekali tidak terluka. Lalu tiba-tiba sayap Valkyrie hitamnya ikut bergetar hebat. Sosoknya langsung melesat lagi. Dia menyerang ke arah petarung dunia Taisu lagi. Buar. Dua sosok itu beradu serangan lagi. Namun, tetap saja Xian lah yang terlempar mundur. Namun kali ini jarak terpentalnya lebih pendek dari sebelumnya. Ini berarti bahwa kekuatan pukulan petarung dunia Taisu semakin melemah. Xian bisa dengan jelas merasakan bahwa tinju petarung dunia Taisu ini mengalami penurunan kekuatan yang sangat terlihat. Karena Xian tahu di dalam armor dewa palsu itu, petarung dunia Taisu ini bukanlah orang yang sangat kuat. Kekuatannya hanya mungkin mencapai Daoxian saja. Mereka menggunakan armor dewa palsu, makanya mereka memiliki kekuatan immortality. Oleh karena itu, Xian sekarang mengerti mengapa kedua petarung dunia Taisu ini terus membunuh para immortality yang ada di sini. Karena mereka membutuhkan energinya untuk bisa terus memasok armor dewa palsunya dengan kekuatan immortality yang sangat kuat. Sekarang, petarung dunia Taisu ini sangat ingin sekali melarikan diri. Namun kecepatannya tidak secepat Xian yang menggunakan sayap Valkyrie hitam di belakangnya. Jadi mau tidak mau dia harus menyerang Xian lagi. Dan ini sudah yang ketiga kalinya mereka beradu serangan. Kali ini sosok Xian sama sekali tidak terguncang. Xian pun lalu tersenyum. Dan dia di saat berikutnya tinjunya langsung melesat lagi untuk menghajar petarung dari dunia Taisu ini. Buar. 2000 buar. Kekuatan dari klon dewa asli memang tidak melemah. Pada saat ini tinju yang diayunkan Xian bukanlah pukulan biasa, tetapi Xian menggunakan teknik untuk memukulkan tinjunya. Dan secara misterius tinju Xian ini mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Dan sebaliknya dari orang dunia Taisu, mereka serangannya semakin lemah. Beda dengan Xian yang kekuatannya malah semakin menambah. Ini adalah teknik tinju transformasi 82 Taisen yang diwariskan oleh klon dewa asli yang mempunyai 5 bintang di alisnya. Namun Xian masih belum bisa menggunakan secara sepenuhnya. Tinju yang diayunkan oleh Xian kali ini benar-benar lebih kuat. Meskipun petarung dunia Taisu ini melawannya dengan gigi, petarung dari dunia Taisu ini bisa merasakan bahwa kekuatannya benar-benar dilemahkan dengan sangat cepat oleh serangan-serangan Xian. Kekuatan dari klon dewa asli bintang 3 ini dikombinasikan dengan teknik tinju 82 pukulan transformasi para dewa, maka kekuatan setiap pukulan yang dilancarkan oleh Xian ini benar-benar tidak dapat diremehkan. Setidaknya, setelah beberapa kali beradu serangan, petarung dari dunia Taisu ini benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun begitu, tinju Xian ini sudah bisa mengenai petarung dari dunia Taisu itu. Armor dewa palsu yang berbentuk cairan ini masih dengan gigi terus melindungi tuannya. Namun sepertinya sekuat apapun tubuh yang menggunakan armor dewa palsu, tetap saja dibutuhkan kekuatan tubuh yang sangat kuat untuk mendukung kekuatan armornya. Jelas sekali, selama konfrontasi serangan dengan Xian, kekuatan immortality petarung dari dunia Taisu ini akan segera habis. Dan kekuatan aslinya pun akan langsung terungkap. Armor dewa palsu memang sangatlah kuat, entah secara defensif ataupun ofensif. Jelas bahkan ini bukanlah armor biasa. Ini adalah senjata dengan kemampuan menyerang dan juga bertahan. Namun Xian juga telah menemukan kekurangannya. Jika pengguna armor dewa palsu ini mendapatkan kekuatan yang sangat kuat, dia hanya bisa membunuh orang lain dan merebut kekuatannya. Kemudian
penggunanya akan langsung berintegrasi ke dalam armor dewa palsu. Namun karena si penggunanya ini mungkin hanya berada di level Dausian saja, mereka tidak bisa bersaing dengan petarung Immortality. Armor ini sangatlah bagus, jadi aku sepertinya sangat menginginkannya, ucap dari saya. Maksudnya adalah armor dewa palsu ini memiliki kekuatan Immortality, walaupun penggunanya ini hanya seseorang Dausian saja. Dan itulah yang membuat Xiaoyan sangat tertarik dengan armor dewa palsu ini. Xiaoyan lalu meninju wajah petarung dari dunia Taisu itu. Tetapi armor di kepala petarung dunia Taisu ini sepertinya tidak mampu menahan pukulan Xiaoyan. Saat armor di kepalanya ini menghilang, wajah petarung dari dunia Taisu ini pun terlihat jelas. Tapi harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu memang cukuplah mencengangkan. Saat Xiaoyan meledakkan armor di kepala petarung dunia Taisu itu, wajahnya masih terlihat tidak terluka. Benar-benar sangat konyol. Bahkan jika aku mati di sini sekalipun, kamu tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan armor dewa palsuku ini, karena hanya seseorang yang memiliki darah dunia Taisu saja yang bisa mengendalikannya, ucap dari orang yang menggunakan armor dewa palsu itu ketika helm atau pelindung kepalanya telah hancur. Oh, jadi begitu ya? Hanya seseorang yang memiliki garis keturunan dari dunia Taisu saja yang bisa mengendalikannya. Sungguh sayang sekali, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan berpura-pura kecewa ketika mendengar hal itu, dan senyuman mengejek pun muncul di wajahnya. Jika kamu masih ingin mendapatkan teknologi stick dari dunia Taisu yang sangat kuat ini, kamu hanya bisa bermimpi saja. Setelah aku mati, armor dewa palsu ini pasti akan meledak dan menghilang. Jadi kamu tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan kekuatan dari dunia Taisu, ucap dari petarung dunia Taisu itu lagi. Sepertinya meskipun dia mati, dia akan merasa itu jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak akan membiarkan Xiaoyan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sosok Xiaoyan pun perlahan mendekati petarung dari dunia Taisu itu. Saat ini petarung dari dunia Taisu itu sudah tidak menjadi ancaman lagi. Setelah mendekat, Xiaoyan lalu berbisik di telinganya. Tetapi bisakah armor yang kamu gunakan ini diintegrasikan seperti yang kamu lakukan sebelumnya terhadap temanmu? Tanya dari Xiaoyan. Tiba-tiba petarung dunia Taisu itu pun terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak memperlihatkan armor dewa palsu miliknya. Meskipun Xiaoyan bisa membayangkan bagaimana orang ini akan terkejut ketika dia melihat armor dewa palsu digunakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan tidak ingin bermain-main dengan dia dan dia selalu ingin bermain aman. Bagaimanapun, teknologi stick dari dunia Taisu telah berkembang ke tingkat yang bahkan sangat sulit untuk dipercaya. Meskipun batasannya telah dilanggar oleh Dongyan, namun bukan tidak mungkin bahwa klon Dewa Taisu akan dikunci lagi. Jadi hal ini sepenuhnya masih diverifikasi oleh Xiaoyan. Setidaknya hal itu tidak akan bisa diungkapkan di hadapan petarung dunia Taisu ini. Jika petarung dunia Taisu ini melakukan serangan balik dan menyebarkan informasi saat dia sekarat, maka diperkirakan akan lebih banyak petarung dari dunia Taisu yang akan mencari Xiaoyan. Jadi semuanya perlu dilakukan secara hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan sekarang adalah memeriksa jiwa dari petarung dunia Taisu ini untuk melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan informasi yang berguna dari petarung dunia Taisu ini atau tidak. Tentu saja, Xiaoyan masih tetap memutuskan untuk menggunakan bujukan saja daripada menggunakan kekerasan. Karena Xiaoyan khawatir petarung dari dunia Taisu ini memiliki mekanisme pertahanan. Jadi itu tidak akan bisa untuk mendapatkan sesuatu apapun dari orang ini. Baiklah, begini saja. Apakah kamu masih ingin hidup? Tanya dari Xiaoyan memandang ke arah petarung dunia Taisu itu. Memangnya apa yang kamu inginkan dariku? Armor ini terhubung dengan hidupku. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan dikejar oleh orang-orang dunia Taisu, ucap dari petarung dunia Taisu itu. Dia masih saja berbicara dengan kaku, meskipun dia menyadari bahwa situasinya saat ini benar-benar tertekan dan dia sudah tidak bisa melarikan diri. Apa yang kamu lakukan di alam Suanjin ini? Tanya dari saya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.